75 31 Action. Balik lagi di 75 Voice. Untuk kalian para voicers, balik lagi sama gue Egi. Dan sekarang gue lagi ditemenin bukan sama Ryan, bukan sama Farhan, bukan lain adalah seorang Rahma. Asik, kali ini gue lagi sama Rahman. Baru lagi nih teman gue nih. Teman baru banget nih. Teman baru banget ya. Gue kalau sama Ryan kan gue udah kenal dari umur 1 tahun. Sama Rahman gue baru kenal pas umur 20 tahun. Betul sekali. Kebetulan waktu itu gue emang lagi udah habis belanja di minimarket. Terus gue lupa korek gue di mana ya. Terus ya udah, itu ada orang, gue pinjam korek aja ya, jadi dekat. Sekarang malah dia nawarin gue kerja. Jadi ini sebenarnya podcast tuh punya dia, bro. Ini tuh sebenarnya 20. Udah dari 20 tahun ya, Gi? Dari 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun yang lalu maksudnya. 20 tahun yang lalu, betul. Jadi sebenarnya gue sama Rahman tuh udah temenan dari umur 1 tahun. Jadi gue minta korek dari dia tuh pas umur 1 tahun gitu. Emang udah bibit-bibit gak beneran. Oke, balik lagi di lantai gila. Luar biasa Nyeleneh. dan terkesan gila. Betul sekali. Oke, di lantai gila kali ini gua sama Rahman bakal sedikit sharing-sharing cerita. Mungkin masih pengalaman pribadi aja kali ya. Betul. Karena sejujurnya gue banyak nih sebenarnya pengalaman-pengalaman pribadi yang rada bikin orang-orang. Sejujurnya emang kalau misalnya gue ceritain di tongkrongan tuh teman-teman gue tuh jadi yang kayak anjir Gi, seriusan Gi, lu hidup lu se-ekstrim itu gitu. Jadi emang kacau. Lu ada gak pengalaman-pengalaman ekstrim di hidup lu? Pengalaman ekstrim pernah, tapi kebetulan ini nggak jauh beda sama Ryan ya. Ini pas betul. gua baru-baru lahir sih sebenarnya. Oh, pas lu baru-baru lahir? Bener, Ah, berarti asik nih kalau baru lahir Asik deh. banget, bro. Kalau baru lahir, walaupun kita kenal dari lahir tapi gue lupa, man. Lu pas lahir pernah ngalamin gimana? Jadi emang kebetulan gue Rahman Ryan tuh bukan satu rumah sakit lagi, satu rumah. Satu rumah. Udah satu rumah. Beda bapak ibu aja. Kita kebetulan bapak ibu kita ngekosnya bertiga. Betul, bapak ibu kita kuasa bertiga. Bapak ibu kita doyan kawin. Kawin. Bapak ibu kita doyan kawin. Jadi tukar-tukaran. Oh enggak dong. Beda. Kedawan bang. Kedawan. Oh beda. Kedawan bang. Beda. Jauh. Lu ada cerita apa man pas selama lu kecil man? Gue penasaran nih. Parah banget. Jadi ceritanya itu kurang lebih dulu kalau misalnya bayi lahir itu pas keluar dari rahim tuh gimana sih suaranya? Gitu kan, Iya nangis. kan? Nah, Gitu. kalau gue gak bersuara bang. Demi Allah. Serius? Gak bersuara gue. Lah, berarti Kagak mati juga. Jadi leher gue kelilit tali pusar aja. hah? Demi Allah. Serius? Seriusan. Kelilit. Kelilit. Muka gue biru keluar udah jadi kayak avatar. Anjir serius. Demi Allah. Dan berarti lu gak nangis? Gak nangis gue. Dokternya panik dong. Panik. Muka gue biru. Muka lu biru. Udah pengen dilempar aja tuh gue ke avatar tuh. Oh aduh. Udah pengen jadi avatar tuh ntar. Avatar pengendali angin. Pengendali angin. Beda Oh, avatar. Beda avatar. Itu Ang ya, Ang. Ang. Ang sama Kora kalau itu. Jadi, oh iya. jadi lo lahir tuh kondisinya leher lo kelilit tali pusar. Bener. Kelilit tali pusar terus muka lu udah biru. Berarti Udah biru, napas lu Bang. udah mau habis dong di situ sejujurnya. Sebenarnya pas di situ udah mati kayaknya gue itu. Udah nggak ngerti lagi gue itu kenapa tiba-tiba bisa hidup lagi. Coba jelasin dari awal plus elaborasikan gimana cerita lu karena ini jujur ada mind blowing sih buat gua sih. Sangat mind blowing bang. Sangat mind blowing. Parah Gimana banget. gimana? Jadi ya itu pas keluar muka gue udah biru terus posisi kan yang keluar pala duluan. Iya. Pas Kalau normal berarti ya enggak. Posisi masih pala doang nih yang keluar. Berarti lu normal tuh enggak sunsang. Enggak. Oke. Normal alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah normal sampai sekarang. Jadi yang pala gue keluar setengah, udah mukanya biru nih, nggak nangis. Terus Dokter gue curiga lah, dikeluarin lagi. Lu tahu kan kalau dokter kan megang palanya. Tarik nggak ada bercanda. Pokoknya pas ditarik muka, terus tiba-tiba ya muka gue biru pas udah mulai 3/4 udah baru ketahuan tuh kalau panik dong dokternya. Bener. Apa nih? Dani gitu dong. Dani gue gitu dong. Terus Terus itu ya udah akhirnya langsung digunting. apa nih? Oh tali pusar ya? Masa pala gua bang Iya. putus dong. Iya juga sih. Salah nanya gua Terus ya udah habis itu habis digunting ya ditepok-tepok akhirnya baru nangis. Oh, oke. Berarti lo sempat delay tuh. Delay bang. Delay 1 menit. Makanya sampai sekarang kan kalau lu ngajak ngomong kan gua rada delay yang begitu. Oh, gara-gara itu. Efeknya sampai sekarang. Jadi kalau denger ke kuping lu kok salurannya enggak langsung kotak. Ke leher dulu, ketahan di leher baru kotak. Waduh. Emang rada lain. Waduh. Gokil juga. Emang kenapa sih bocil-bocil tuh
especially bocil-bocil kematian tuh banyak banget kejadian-kejadian anehnya gitu. Banyak banget. Iya kan, lu baru lahir aja udah kayak gitu, udah jadi bocil kematian. Parah, Cok. Jadi bukan itu dari bocil kematian lagi, udah bocil mati gitu. udah bocil mati. Udah mati gua. Udah bukan kematian lagi. Bener. Kacau, gokil. Gue juga ada fase-fase di mana gue tuh masih jadi bocil kematian. Ya walaupun sampai saat ini gue masih jadi kematian sih. Boleh. Ya, cuma zaman gue masih jadi bocil kematian. Ini sejujurnya gue tuh belum pernah cerita ini ke siapapun. Gue tuh waktu itu baru sempet cerita akhirnya ketika gue kuliah. Gue cerita ke teman kampus gue dan mereka pada kaget. Jadi di umur gue yang keberapa ya, kayak 6 deh, gue 6 tahun masih jadi bocil kematian. Jempol kaki gue tuh pernah hampir putus, man. Jempol kaki, kanan Jempol atau kiri? Kanan. Itu yang bikin gua tuh sempet. Jadi kalau misalnya, dan ini berlangsung sampai SMA loh. Jadi kan dulu kan kita SMA futsal-futsalan kan, eskul Iya. segala macam. Itu tuh ketika gua main futsal kan kakinya otomatis keringetan. Betul. Itu tuh pasti sakit kaki gua, jempol gua. Oh. Sakitnya tuh karena ada luka kan, keringet kan sifatnya asam. Betul. Itu tuh masih ada sisa sobekan sebenarnya sedikit di jempol gua dari gua umur 6 tahun. Jadi kenapa waktu itu jempol gue bisa putus? Lo mau denger gak? Gimana tuh? Jadi namanya bocil kematian kan, gue kan suka manjat-manjat jendela waktu itu gue. Teralis jendela tuh, gue manjat. Motivasinya apa nih bang? Kalau boleh tahu nih lu manjat-manjat. Spiderman bro, Teralis jendela. Spiderman, Peter Parker gue dulu. Gue ngeliat Peter Parker, wah keren banget nih. Terus gue tuh dari umur 6 tahun gue sudah mengidentifikasikan diri gue sebagai Peter Parker. Jadi dulu gue tuh lahir dan besar sebagai Peter Parker. Lebih mirip Peter Parker ya. Peter Parker. Daripada Peter Parker. Ya kan, terus gue lagi manjat-manjat teralis. Gue bingung dong. Sebenarnya di bawahnya mah kasur, karena kan di kamar. Coba gue bingung ini turunnya gimana ya. Akhirnya gue lompat. Lucunya gue lompatnya tuh kurang jauh. Jadi pas gue lompat masih terlalu deket, jempol gue kena teralisnya. Jeteng. Itu jempol gua. Terus gua tuh ngeliat, tapi anehnya di situ. Itu tuh jempol gua tuh nggak ada kayak darah berceceran gitu. Dan itu tuh, jadi tuh itu tuh kondisinya tuh jempol gua tuh nggak ada darah berceceran, coy. Jadi tapi gua ngeliat kalau jempol gua tuh udah rada kebuka, udah rada nganga. Sumpah 3/4 udah nganga. Itu gua pemandangan yang sangat amat aneh. Dan sejujurnya nih ada nih di kaki gua bekas lukanya, dan temen gua juga ngomong, ya lagi Gi, masih hitam lagi bekas lukanya. Berarti baru bener-bener sembuh. Itu emang pas SMA, pas kuliah. Semenjak gua udah mulai jarang futsal, karena otomatis kaki gua udah jarang kepake tuh, kayak kanan kan terutama. Apalagi kan emang gua kan emang kaki kanan banget kan kalau ngesut segala macem. Jadi pas gua udah mulai jarang kepake itu baru mulai tuh pelan-pelan healing. Mulai ketutup bekas lukanya. Karena dari dulu selama gua kecil, ya udah bekas lukanya tuh akan selalu ada, karena gue emang udah main bola dari umur 6 tahun. Jadi ketika udah mulai mendingan gue main bola, sobek lagi, begitu terus sampai gue SMA. Serius. Kadang gue SMA masih suka ngeliat kok ada luka dikit gitu di kaki gue dari bekas gue umur 6 tahun. Jadi itu hampir putus posisinya. Kagak dijahit. Enggak. Dan lo harus tahu, orang tua gue sampai sekarang nggak tahu. Fun fact. Fun fact, orang tua gue aja sampai sekarang gak gue kasih tahu. Jadi di saat bocil-bocil kematian yang lain tuh kalau misalnya jatuh berdarah mereka nangis, ketika gue ngeliat kaki gue hampir putus, gue lebih milih diem dan gue gak nangis sama sekali. Itu aneh karena serem ngeliatnya. Itu lu 3/4 enggak, sekarang secara logika nih ya. Yeah. Itu kan 3/4 nih. Sisa kaki lu kan sisa 3/4-nya nih. Itu udah 1/4-nya berarti udah ngeplek dong, ya kan? Iya. Terus itu bagaimana orang tua lu nggak tahu kalau misalnya lu kaki lu tuh berdarah-darah atau enggak putus? Karena kan Hampir. luka kebuka dan gue tutupin. Jadi gue tutupin ya betul. Dan dari dulu gue tuh darah gue tuh cepet kering. Jadi kalau misal luka gue tutupin, darah gue cepet kering. Dan itu tuh posisi tuh nggak ada luka ngalir apa gimana. Dan gue tahan pakai tangan gue waktu itu. Jadi gue tahan pakai tangan gue. Dan itu kejadiannya pagi-pagi. Orang tua gue lagi kerja dong dua-duanya. Gue cuma sama pembantu gue doang. Gitu. Jadi kaki gue pernah hampir putus di umur 6 tahun. Itu luka kebuka gede banget. Jauh lebih gede daripada di episode yang gue sama Farhan yang gue cerita tangan gue kena pisau. Itu jauh lebih gede daripada yang tangan gue kena pisau. Jauh lebih gede. Coba lihat mana kaki lu. Udah gak ada bre. Tapi aduh, mana ya? Masih ada kayak bekas dikit-dikit. Masih ada dikit bekas lukanya. Nanti kalau bisa
Mas editor nanti fotoin kakinya Egi ya, Mas editor. Fotoin kakinya Egi yang bagian ininya. Kalau misalnya bisa. Jadi sampul, jadi cover dari ininya lantai gila yang pertama. Ini sebenarnya salah ini kita, salah program. Harusnya nih ngobrol gak pakai takut ini. Waduh. Kita nih salah sebenarnya. Bener. Karena lu aja nggak takut dengan lu kelilit pas masih kecil. Bener. Terus gua nggak takut ketika kaki gua hampir putus jempol gua. Emang pembawaannya sebenarnya horor dari awal nih. Mengerikan ini tuh. Coba gua rada lupa kayak kanan pakai kiri ya. Pokoknya kanan deh kayaknya seingat gua. Jadi wah kacau men itu. Tapi emang parah sih. Masa-masa kecil tuh masa-masa paling sih. Emang. Dulu gua juga pernah tuh pas waktu kecil. Lu mau tahu namanya bocil kan kagak tahu ya nama-nama ikan ya kan. Kagak kayak sekarang. Kalau sekarang kan lu masih ditanya nama Pak Jokowi kan. Nama-nama ikan, ayo ikan dari ikan laut apa, ikan air tawar apa ya kan, bener nggak? Iya. Nah kalau misalnya dulu tuh kan kagak ada yang tahu nih ikan apa. Nih dulu jadi di rumah gue yang lama, yang ini. Iya. Itu kan dulu ada kolam gede yang di samping yang sekarang udah ditutup. Oke. Itu ada ikan lele gede banget bang. Ikan lele terus. Itu diukur 10 kilo anjing. Gue kayaknya ikan lumba-lumba namanya anak kecil. Gue bilang ke teman-teman gue bilangnya ikan lumba-lumba. Gue punya ikan lumba-lumba di rumah. Oke, terus. Habis itu ya udah. Teman-teman SD lu nih? Teman-teman SD gue. Oke. Bilang pada nggak ada yang percaya kan segala macam terus. Ayo ke rumah gue. Terus pas udah ke rumah bilang gue pembohong. Lah gimana gue tahu bedanya ikan lumba-lumba sama ikan lele? Orang sama-sama kagak ada sisiknya. Jadi lurus begitu. Jadi lu selama SD lu dicap pembohong tuh. Dicap pembohong gua. Emang gara-gara tuh lele ya. Yang endingnya akhirnya digoreng. Wah, makan besar dong. Makan besar. Tapi jujur gua akuin sampai sekarang gua masih inget rasanya enggak enaknya. Ya. Rasanya alot, enggak ada manis-manisnya. Lu tahu kan kalau lele kalau misalnya yang kecil yang baru di inilah. Itu kan manis kan? Ya benar. Fresh. Bumbunya kemarinasi banget tuh. Ya entah bumbunya ataupun dari dagingnya itu sendiri manis kan rasanya. Ya. Ini enggak, demi Allah. Itu rasanya hambar. Udah kayak makan ikan 10 hari lalu. Udah enggak ada rasa. Udah enggak fresh padahal itu habis dipotong langsung dimakan. Langsung digoreng. Itu langsung digoreng. Itu ditaruh di ember, gue masih inget banget ember yang bekas apa namanya? Cat. Oh iya. Yang gede itu. Nah, itu taruhnya di situ gue masih ingat. Tapi jadinya gila ya, udah lele yang gak enak gara-gara lele itu lu dicap pembohong. Bener. Gue benci banget sama saya SD gue. Jadi lu dibully tuh ya itu pembual gitu, Raman pembual gitu. Wah, itu parah banget itu. Pembohong, kau pembohong gitu tuh. Gue harus hidup dengan cap tersebut selama 6 tahun aja. Oke. Emang bocil kematian ini mengerikan coy. Jadi sebenarnya gue jadi ngerasa sebenarnya Lantai Gila ini tuh emang program untuk menceritakan masa-masa bocil kematian kita gak sih? Bener. Ya kan kemarin aja si Farhan malah nyeritain kejadian sekarang ya nggak apa-apa sih, gokil juga sih sebenarnya. Nah itu si Farhan. Gue juga punya cerita lucu. Apa tuh? Oh ya berarti fun fact lu nih guys. Fun fact. Kalau misal gue sama Rahman kenalnya dari 1 tahun, gue marahin dari 1 tahun, Rahman sama Farhan dari 2 minggu udah kenal. 2 minggu sebelum gue lahir ya. Bahkan 2 minggu sebelum Farhan lahir. 2 minggu lebih 2 tahun lah. 2 minggu lebih 2 tahun setelah Farhan lahir dan 2 minggu sebelum Rahman lahir gitu. Betul sekali. Terus jadi fun fact-nya ya gue sama Farhan nih sepupuan. Sama Farhan kan sepupuan. Gue pernah waktu itu lagi liburan lah di Bandung. Lu umur berapa nih? Wah, kecil itu, Cok. Oh, tapi umur 4 SD-an kayaknya. Pokoknya kelas 4 SD. Berarti lu udah dicap jadi pembual tuh di situ. Udah. Terus. Itu lu dulu kan inget kan dulu tuh masih zaman-zamannya WWE banget. Iya. Zaman-zamannya WWE segala macam. Terus ya gue main WWE tuh, bayangin di villanya sama Farhan berdua. Gue main WWE. Lu nge-suplex tuh. Oh, bukan nge-suplex lagi, Bang. Ngapain? Jurusnya John Cena. You can see me. Gue banting tuh pala, ya Allah. Gue kesian juga sih. Kayaknya sekarang masih ada dah. Kayaknya sekarang ke bawah sampai sekarang udah PA-nya itu anak. Sampai sekarang PA-nya masih ke bawah udah kayaknya. Itu gara-gara lu John Cena-in tuh. Iya, gara-gara gue suplex. Palanya kena pinggiran kasur. Serius? Iya, mana pinggiran kasur kan dari kayu. Tak, bunyinya kan kenceng banget. Nangis, bocah minta pulang. Bukan, ya lu gimana sih bocah kelas 4 SD kan panik ya? Iya. Sepupunya nangis terus diem, jangan nangis. Ntar gue beliin martabak, gue bilang kayak gitu.
Wah itu banget. Bocah akhirnya diem. Terus nggak lama udah diem jeda nangis lagi bocah. Oh pas ditek emang benjol gede. Aduh. Benjol gede. Terus ya udah habis itu gue ditanya-tanyain lah sama nenek gue sama bapak emaknya Farhan kan itu. Kok bisa kayak gini? Terus gue bilang ya tadi Farhan duluan yang nendang mukaku. Ya udah gue balas, gue banting gue kayak gitu. Jahat banget ya. Padahal lu lagi main-main aja kan? Lagi main-main. Iya. Terus awalnya udah perjanjian, abis gua ngebanting lu, ntar lu ngebalas lagi pakai jurus headrock ya. Awalnya gitu. Jadi skripnya sebenarnya udah ada. Oke. Cuma tiba-tiba keluar dari skrip ini pembicaraannya. Tiba-tiba kalau keluar dari area gitu. Keluar dari area terus nangis. Nggak ada nih di skrip nangis begini nih. Ya, kan lu juga di areanya lu nggak ada ngebanting Farhan kena kayu. Iya itu Gitu. juga. Ya jadi ya gitu lah, emang anjing ya gue dulu tuh Kacau masa-masa muda aja. kematian itu. Jadi ya begitulah para voicers ke anehan kita nih para host ketika masih jadi bocil kematian memang. Jadi nih voicer semua nih lu pada kalau misalnya ngelihat bocil-bocil aneh-aneh udah biarin aja karena gue yakin kita juga pasti dulu begitu. Biarin aja, tunggu dia kena kapoknya sendiri. Nah, ya itu dia tunggu dia kena kapoknya terus lu coba gini kan ada. Udah tuh. Kan Template banget. Udah pasti begitu. Udah dibilangin. Udah dibilangin. Pasti dilakuin. Itu dia. Jadi ya udah ini buat para voicers juga nih kalau misalnya ada cerita selama masih jadi bocil kematian, cerita-cerita unik boleh banget kirimin ke kita segala macam pengalaman-pengalamannya. Nanti kalau misalnya ada yang asik kali aja bisa kita bawain ke lantai gila. Bener banget. Ya, oke. Kalau kayak gitu terima kasih buat para voicers yang sudah mendengarkan episode Lantai Gila kali ini. Ini lebih gila lagi daripada episode yang pertama. Lebih gokil, lebih pecah, lebih hancur. Karena pada dasarnya Lantai Gila itu luar biasa nyeleneh dan terkesan gila. Oke, kalau gitu gue Egi pamit undur diri. Dan gue Rahman pamit undur diri juga. Oke, bye-bye para voicers. 7, 5, 3, 1 action.